Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi Latifah dari semester 2B akan mereview materi Hukum Pidana Pertemuan ke-8 oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Yani Nuraini SHMH dan Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan ke-8 kemarin, Ibu Profesor Dr. Hajah Yani Nuraini SHMH menjelaskan mengenai teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama ada teori conditio sine qua non, berasal dari von Bury atau Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama. Karena apabila suatu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain, baik syarat positif maupun syarat negatif, sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Akibatnya, teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya sebuah pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Yang kedua, ada teori individualisme, yaitu mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasikan, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum atau in concreto. Dalam menentukan akibat dari sebab ini dilihat dari rangkaian syarat itu sendiri-sendiri. Tokoh atau penganut teori individualisasi adalah yang pertama ada Brickmeyer, sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Yang kedua ada dari Binding, sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatif dari serangkaian faktor yang unggul atau positif. Selain itu ada teori generalisasi, yaitu teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau ante factum in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama atau adekuat untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada yang pertama ada penentuan subjektif, yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau dipikirkan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Chris. Selain itu ada penentuan objektif, yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Chris atau teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadi suatu akibat. Selanjutnya ada tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas
Yang paling dianggap mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau teori kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, dari teori von Klis ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau suatu perbuatan yang mendatangkan kerugian. Adapun kelemahan dari teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, kebiasaannya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, menjelaskan pula mengenai teori kausalitas dalam hal tidak berbuat, yaitu muncul dalam delik omisi dan delik komisionis pro omissionem komissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini dapat ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama, tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Pendapat IPA. Yang selanjutnya, pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Selanjutnya, selain itu, ada ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah suatu yang dilakukan, jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana, karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan ada hubungan antara sebab dengan akibat itu sendiri. Selanjutnya, sebab adalah perbuatan yang didahului akibat yang timbul akibat yang timbul atau teori berbuat sebelumnya. Contohnya dari ini yaitu penjaga wesel atau rel kereta api yang menyebabkan kecelakaan kereta api karena tidak memindahkan wesel ketika kereta lewat. Menurut teori ini, yang menjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh penjaga atau petugas wesel tersebut. Teori ini juga tidak dapat memuaskan karena tidak ada hubungannya antara jabatan dengan akibat yang timbul. Seorang yang tidak berbuat dapat disebut sebab dari suatu akibat apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Kewajiban hukum tersebut merupakan norma yang hidup dalam masyarakat, yaitu tertulis atau tidak tertulis. Sekian review materi hukum pidana pertemuan ke-8 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.